Sama dulu ya. KPBI. Yes. KPBI. Yes. KPBI. Yes. Saudara, hari ini khusus ya, ujiannya, penyembahannya lebih singkat ya, karena nanti kita ada talk show. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kurang lebih 35 menit, jam 8 kurang 5 atau kurang 10 saya selesai. Nanti susul ada kesaksian dari Pak Andi Yusuf dan juga Pak David, maksimal 10 menit masing-masing. Nah, nanti setelah itu saudara yang mau bertanya atau diskusi, silakan saudara. Nanti dipimpin oleh Pak Hendy, WL merangkap moderator. Nah, tema seri talk show hari ini adalah pria dan pekerjaannya. Nah, itu seri. Nah, saya ambil satu topik yang sedang yaitu tidak nganggur. Apa temanya? Tidak nganggur. Tidak nganggur, saudara ya. Ini cukup menarik, tema ini. Yang mengejutkan saya, ada 9,9 juta generasi Z. Z itu Zoomer ya, generasi yang usianya sekarang ini 15 sampai 24. Anak saya udah generasi masih generasi milenial ya.
generasi di atasnya Zoom, ini kan Z, masih generasi milenial. Ya, saya generasi baby boomer mendekati generasi X. Ya. Nah, itu ada 9,9 juta nganggur. Dia 15 sampai 24 itu kan usia angkatan kerja. Jadi nggak mau kerja, nggak mau di training, nggak mau sekolah. Nah, ini mengerikan saudara sekalian. Nanti kita lihat statistiknya. Jadi dunia saat ini memang dunia yang mengerikan. Saya dapat ide begini. Kalau yel KPBI saya nggak jadi rubah. Yelnya kan kita tahu kan, KPBI jawabannya yes. Yang kedua KPBI jawabannya yesnya 2. KPBI yang ketiga yesnya 3, karena yang ketiga. Kalau ini enggak, KPBI suruh jawab pantang nganggur. KPBI kerja. KPBI gaspol. Coba kita coba ya. KPBI. Mantap di saudara sederhana. Nah, ada satu ayat lagi dari 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Jadi Paulus juga usaha dengan jerih lelah. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saya dulu doanya ketika jangan sampai saya jadi beban. Soal makan, soal minum, apalagi sekolah anak saya. Anak saya sekarang udah selesai untuk. Itu juga kita nggak keluar uang sepeser pun, nggak keluar. Saya pas evaluasi luar biasa. Ya. Nah itu tuh cara Tuhan tuh luar biasa, nggak keluar. Dari mana Pak? Jadi ketika waktunya bayar, saham BCA lagi tinggi, kita jual. Itu 4 kali pas anak saya kuliah itu hajar aja itu terus. Begitu saudara. Sampai kelar, di stock split 1 jadi 5. Jadi tadi udah kejual, jadi nambah lagi kuantitasnya, harga naik lagi, lebih gede jadinya saudara. Jadi saudara, pokoknya apa aja kita kerjakan. Soal kebutuhan Tuhan cukupi. Nanti yang saya masih amazing, saya juga nggak ngerti bagaimana ya ada 2 anak kuliah dari sisi pekerjaannya. Kita tahu, kok bisa ya? Saya nggak bantu. Malah kesaksiannya bilang, kalau ada yang bayarin, itu mujizat. Tapi kalau kita secara manusia tidak mampu bisa bayar, itu juga mujizat. Itu juga karunia Tuhan. Amin, saudara sekalian. Karena apa? Soal makan minum, asal ada makanan, minuman cukup. Amin. Itu jangan mewah-mewah. Kalau mau makan enak, nanti di kondangan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya soal duit. Bisa kelimpahan kesehatan, sukacita. Kalau soal jasmani, Tuhan pasti cukupi. Nah, Paulus, itu dia bekerja. Ini Paulus nih. Coba klik sekali lagi. Dia ini, sampai dia tulis begini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau dia hidup, dia bilang, dia itu kerja. Amin. Memberi buah. Artinya ada dampaknya. Nah, itu saudara. Amin buat firman Tuhan. KPBI. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahwa mereka pun pekerja petani, lalu beternak, dagang. Ini adalah satu-satunya yang bisa dipisahkan. Ya. Jadi antara hubungan kita dengan Tuhan dan pekerjaan kita harusnya tidak terpisah. Ini harus ada keterikatan. Kalau ojek, mungkin maaf saya sering disuruh sama Bu Ojek, sama Ive, saya suka bantuin, saya takut semangat roti, gitu. Dan sekarang ini sih saya bersyukur ya, walaupun saya ini cuma tukang ojek, tapi saya masih punya PT yang masih bisa jalan sampai sekarang. KPBI. Yes. KPBI. Yes, yes. KPBI. Yes, yes.